Amazing! Cara mengetahui karakter seseorang dengan gampang. Banyak sekali orang yang bilang kalau menebak karakter seseorang itu merupakan hal yang sangat menyenangkan, serta penuh tantangan. Pasti banyaklah dari kalian yang baik sengaja iseng-iseng nebak karakteristik orang di sekitar kalian, seperti di kantor, kampus, lingkungan sosial. Pada saat awal bertemu, kadang sudah banyak yang bisa menebak orang tersebut dari bagaimana sifatnya, hobinya, serta kerjanya. Video kali ini akan bahas cara mengetahui karakteristik seseorang. Yang pertama, tatapan mata. Pada saat kalian berbicara dan lawan bicara kalian mempertahankan kontak matanya pada saat berbincang, itu berarti dia sosok yang agresif dan menakutkan. Tetapi, apabila lawan bicara kalian hanya mempertahankan kontak matanya sekitar 60%, maka karakternya adalah menyenangkan, sopan, ramah, gampang dipercaya, dan menarik. Dan apabila lawan bicara kalian kurang bermain kontak mata pada saat berkomunikasi, itu dapat menggambarkan kurang kemauan dan lupa kontrol diri. Yang kedua, tulisan tangan. Selain kontak mata, tulisan tangan juga bisa melihat karakter seseorang. Ada seorang ahli grafologi, Cathy McKnight, yang menjelaskan bahwa ukuran tulisan besar lebih cenderung ekstrovert. Tetapi tulisan kecil justru kebalikannya, yaitu lebih ke arah introvert. Selanjutnya ada rangkaian huruf. Rangkaian huruf yang lebih miring ke arah kanan, artinya kalian mempunyai karakteristik ramah. Tetapi jika rangkaian tersebut tegak, maka kalian memiliki karakteristik pragmatis. Sedangkan untuk tulisan lebih condong ke arah kiri, maka kalian memiliki sifat introspektif. Yang ketiga, berjabat. Ternyata selain dua faktor tadi, ada beberapa faktor lain yang bisa mengetahui karakter seseorang. Salah satunya adalah berjabat tangan. Berjabat tangan ini merupakan hal yang pertama kali dilakukan pada saat berkenalan dengan orang baru. Ketika kalian berjabat tangan dengan lemah lembut, itu kalian sering digambarkan bahwa kalian itu kurang percaya diri, pemalu, bahkan kurang suka dengan tantangan. Tetapi apabila sebaliknya, maka kalian adalah orang yang punya rasa percaya diri dan ekspresif. Yang keempat, warna favorit. Asal kalian tahu ya, ternyata warna juga memengaruhi karakteristik seseorang. Ketika kalian suka dengan warna hitam, seringkali dibilang kalau hitam itu mewakili karakter yang penuh dengan detail, sensitif, dan artistik. Sedangkan warna putih itu bisa dibilang kalau mereka memiliki karakteristik logis dan terorganisir. Kemudian merah, menandakan keberanian dan akan mendorong seseorang untuk bersifat proaktif. Selanjutnya, melambangkan kesetiaan dan kasih sayang. Biru itu menggambarkan warna yang stabil, sensitif, dan suka caper atau suka mencari perhatian orang lain. Dan yang terakhir, ada kuning. Kuning ini dilambangkan dengan sayap yang berarti lambang atau karakteristik keceriaan yang menggambarkan sosok kreatif. Yang kelima, disiplin waktu. Ketika kalian adalah seseorang yang profesional, pasti kalian akan diberikan analisa terkait orang yang bisa menghargai waktu atau tidak. Orang yang tepat waktu biasanya adalah orang yang disiplin, bisa menghargai orang lain, dan punya target yang jelas. Tetapi sebaliknya, maka kalian bisa disebut dengan orang yang suka meremehkan orang lain, pemalas, dan kurang bisa memanfaatkan waktu kalian. Yang keenam, perlakuan terhadap pelayanan. Pada saat kalian memperlakukan karyawan, itu juga termasuk cerminan cara kalian memperlakukan orang lain. Meskipun hal tersebut terlihat sepele dan sederhana, banyak loh dari beberapa orang yang menilai karakter seseorang melalui cara ini.
Yang ketujuh, waktu mengecek HP. Ketika kalian sedang berbicara, tetapi lawan bicara kalian sering mengecek handphone di tengah-tengah obrolan, maka dapat disimpulkan bahwa lawan bicara kalian memiliki sifat yang kurang menghargai, bukan pendengar yang baik, dan kurang dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain. Yang kedelapan, cara berkomunikasi. Ketika lawan bicara kalian itu sering membicarakan diri sendiri, itu ada kemungkinan bahwa karakternya adalah keras kepala, egois, dan susah berbagi. Tetapi jika yang dibicarakan tentang dirinya sedikit, berarti mereka memiliki karakter yang ramah, rendah hati, dan suka berbagi. Yang kesembilan, cara jalan. Cara berjalan juga bisa membaca karakter seseorang. Ketika gaya berjalan cepat, cenderung menumpukan berat badan ke depan, itu termasuk orang yang produktif, logis, dan lebih suka bersaing. Kemudian, jika berjalan menjinjit dengan mata mengarah ke bawah, itu menunjukkan orang yang sopan dan introvert. Selanjutnya, ada yang menumpukan berat badan pada kaki, itu menunjukkan bahwa orang tersebut lebih tertarik pada orang lain, lebih fokus pada karir. Dan ketika ada orang yang berjalan dengan dada ke arah depan, bahu ke belakang, itu bisa dilihat bahwa kalian memiliki karakteristik menyenangkan dan berkarisma. Cara yang ke-10, cara makan. Kalian bisa baca karakter seseorang lewat cara makan. Ketika kalian makan dengan lambat, itu biasanya memiliki karakter tahu bagaimana caranya menghargai hidup. Beda lagi dengan kalian yang suka coba-coba memberi makan. Itu adalah suka terhadap tantangan dan berani mengambil resiko. Dan orang yang selalu memilih makanan itu termasuk orang yang cenderung gampang cemas dan sangat bermasalah dengan emosinya. Beda lagi dengan orang yang sering memisahkan makanan sesuai dengan jenis makanan, itu termasuk karakter yang suka berhati-hati dan detail. Yang ke-11, ekspresi wajah. Banyak dari kalian yang pada saat emosi, wajahnya seringkali terbaca. Contoh dengan garis-garis dalam di dahi yang berarti suka berpikir berlebihan dan khawatir. Kemudian garis kerut di sudut mata ini menandakan karakter yang sering tersenyum. Tetapi bibir yang selalu dilipat akan melihatkan kemarahan dan kepahitan. Rahang dan dagu yang dirapatkan adalah tanda-tanda ketegangan. Yang ke-12, selera musik. Selera musik ternyata juga dapat menunjukkan karakteristik seseorang. Menurut Rob Brooks dalam bukunya Sex, Genius, and Rock and Roll, How Evolution Has Shaped the Modern World, yaitu ketika ada orang yang suka dengan musik jazz, blues, klasik, dan folk, menunjukkan karakteristik yang stabil dalam emosi, terbuka, dan memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Selain itu, kalian yang suka musik rock, alternatif, dan heavy metal mempunyai karakter yang terbuka, atletis, hingga punya kecerdasan di atas rata-rata juga. Kemudian, jika ada yang suka dengan musik country, religius, dan pop, itu lebih ke mempunyai karakter yang gampang setuju tapi kurang terbuka. Extrovert yang sering punya kekayaan yang banyak, konservatif secara politik dan atletis. Yang terakhir, orang yang suka musik hip-hop, rap, soul, funk, dan elektronik itu memiliki karakter yang suka bekerja sama. Atletis, liberal secara politik, tidak takut ketika berargumen, dan paling terbuka di antara yang lain. Apabila kalian ingin mengetahui seseorang, kalian bisa melakukan atau bisa membaca karakter seseorang dengan mengamati berbagai hal seperti di atas. Karena memahami suatu karakter itu penting. Selain beberapa faktor tadi, ada juga intuisi yang ikut berperan dalam proses pengamatan tadi. Intuisi adalah hasil pengamatan kalian tetapi lewat nonverbal dan isyarat yang ditunjukkan oleh orang tersebut.